Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya dari Public Health Nutritionist akan memberikan informasi terkait terapi diabetik yang tepat. Untuk itu, saksikan terus channel ini dan jangan lupa subscribe. Banyak pasien diabetes tipe 2 menerima saran diet dari perawat atau dokter. Tetapi akan lebih detail jika kalian berkonsultasi dengan ahli gizi, karena akan dihitung berdasarkan kebutuhan gizi secara individual atau pribadi. Penegakan diagnosa diabetes. Diagnosis klinis diabetes umumnya akan ditentukan bila ada keluhan khas DM seperti poliuria, polifagia, polidipsi, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan lain yang sering terjadi adalah pasien merasa lemah, kesemutan, gatal, mata kabur, serta disfungsi ereksi pada pria. Selain itu, jika keluhan tersebut ada dan hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih atau sama dengan 200 mg per dl, sudah cukup untuk menegakkan diagnosa DM, serta hasil pemeriksaan kadar gula darah puasa di atas 120 mg per dl juga digunakan untuk patokan diagnosis diabetes. Lalu pada pemeriksaan HbA1c dengan hasil di atas 6,5% sangat akurat mengindikasikan seseorang terdiagnosa diabetes. Pilar utama pengelolaan diabetes yaitu yang pertama, perencanaan makan yang tepat. Kemudian kedua, latihan jasmani, serta 3, obat diabetes mellitus atau obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Perencanaan makan. Sebenarnya tidak jauh berbeda makanan orang normal dengan penderita diabetes. Jadi, tidak perlu khawatir dan takut untuk makan. Hanya perlu memperhatikan dan ingat 3J. Yang pertama, jamnya tepat, kemudian jumlahnya sesuai, yang ketiga, jenis bahan makannya tepat. Kemudian latihan jasmani. Penderita diabetes khususnya DM tipe 2 sangat memerlukan olahraga ringan. Olahraga ringan ini dilakukan selama 30 menit. Contohnya, berjalan kaki, jalan cepat, senam ringan, atau jogging. Ada berbagai jenis obat-obatan yang berfungsi menurunkan gula darah. Untuk hal ini, perlu dilakukan konsultasi dengan dokter atau dokter spesialis. Karakteristik tipe DM. Pada DM tipe 1 dan DM tipe 2 sama-sama memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Tapi pada DM tipe 1 biasanya telah ditemukan pada usia muda. Lalu pada DM tipe 2 biasanya di atas 45 tahun karena pengaruh pola makan yang salah secara berkepanjangan. Kemudian pada DM tipe 1 biasanya status gizinya kurus. Lalu pada DM tipe 2 biasanya status gizinya gemuk atau tidak gemuk. Pada DM tipe 1 pengobatan harus dengan insulin. Lalu pada DM tipe 2 tidak harus dengan insulin. Tujuan pengendalian diabetes. Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi gejala. Yang kedua, menciptakan dan mempertahankan rasa sehat. Lalu memperbaiki kualitas hidup. Dan yang penting, mencegah komplikasi akut dan kronis. Kriteria pengendalian DM. Nah, pada tabel ini kalian bisa lihat parameter atau pengendalian DM dari berbagai pemeriksaan.
terutama pemeriksaan GDP dan glukosa darah setelah puasa. Komplikasi akut diabetes. Pada DM yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penderita mengalami komplikasi akut, yaitu sering terjadinya hipoglikemi maupun hiperglikemia. Hipoglikemia, yaitu keadaan klinik gangguan saraf yang disebabkan penurunan glukosa darah. Gejala ini dapat ringan berupa gelisah, sampai yang berat berupa koma yang disertai dengan kejang atau tidak sadar. Penyebabnya yang pertama yaitu makannya kurang dari aturan yang ditentukan, kemudian tetap minum obat DM golongan sulfonylurea seperti glibenclamide and chlorpromazine. Kemudian yang ketiga, pemberian suntikan insulin yang tidak tepat. Tanda-tanda hipoglikemi apa aja sih? Nah, yang pertama itu lapar, mual, tekanan darah turun, lemah, lesu, sulit bicara, keringat dingin terutama di hidung, bibir, atau tangan. Dada terasa berdebar-debar. Yang paling berat itu tidak sadar dengan atau tanpa kejang. Pencegahan hipoglikemi. Yang pertama, makan 3J. Jamnya tepat, jumlahnya sesuai aturan, jenisnya sesuai anjuran DTM. Yang kedua yaitu konsumsi obat tepat. Lalu, penggunaan insulin yang tepat jika memang menggunakan insulin. Kemudian komplikasi akut yang kedua yaitu hiperglikemia. Hiperglikemia itu ditandai dengan kesadaran yang menurun disertai dengan dehidrasi berat, merasa lemas atau pusing, serta ditandai dengan hasil pemeriksaan kadar gula darah yang tinggi. Selain komplikasi akut juga ada komplikasi kronik DM. Nah, yang pertama komplikasi dengan penyakit jantung. Kemudian komplikasi dengan gagal ginjal. Nah, yang ketiga ini bisa juga dengan tuberkulosis karena adanya penurunan imunitas pada penderita diabetes. Yang keempat, komplikasi dengan syaraf mata sehingga berakibat kebutaan. Kemudian yang kelima, komplikasi dengan gangren hingga amputasi. Nah, yang kelima ini pada penderita DM harus betul-betul menjaga diri agar tidak sampai luka. Karena jika luka akan lama dan sukar sembuh, sehingga perawatannya pun akan lebih lama. Kalau lukanya tidak disembuhkan, sehingga berakibat terjadinya namanya gangren. Gangren ini bisa berakibat amputasi. Pencegahan dini komplikasi pada diabetes. Yang pertama, mengatur pola makan 3J. Yang kedua, minum obat rutin dan teratur. Lalu yang ketiga, hindari stres berat. Lalu, latihan jasmani 3-4 kali seminggu. Serta yang paling penting rutin kontrol ke dokter dan lakukan pemeriksaan gula darah secara berkala.
pasti makanan minuman yang manis. Yang kedua, makanan yang terbuat dari tepung. Lalu makanan yang berlemak tinggi. Dan yang keempat, makanan yang mengandung nilai kadar gula tinggi atau indeks glikemik tinggi. Untuk yang keempat ini, kalian perlu berkonsultasi dengan ahli gizi makanan apa saja yang mengandung nilai atau indeks glikemik tinggi. Ayo kontrol sejak dini dan jaga pola makan sehat serta aktivitas sehat. Jangan lupa konsultasi dengan ahli gizi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita demikian ini dan menyajikan segala informasi kesehatan berupa gizi dan